Dihimbau bagi para jamaah sekalian agar kiranya ketika guru kita menyampaikan ilmu, nasihat, hikmahnya kepada kita, agar kita khusyuk diam, ya, mendengarkan, agar supaya apa yang beliau sampaikan nanti bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat wa ashhadu anna sayyidana Muhammad al-Fatih wal khatimi lima sabaq nasyril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhakami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqala alaihi salatu wassalam, anta ma'a man ahbabta. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, yang kita hormati, yang kita muliakan segenap para habaib, para asatid, para alimil ulama, para hujjaj, para sesepuh, para aparatur pemerintah, dan juga kepada semua para jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang kita hormati, yang kita muliakan, yang baru saja menyampaikan hikmat tausiahnya kepada kita semua, ad-dai ilallah al-mujahid fi sabilih, Ketua Umum DPD FPI DKI Jakarta dan sekaligus Presiden daripada Majlis Al-Munawwarah Al-Habib Zain ibn Umar ibn Zain Al-Attas. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadir juga di tengah-tengah kita Al-Habib Salim ibn Ja'far Al-Idrus, Al-Habib Hasan ibn Umar Al-Attas, akhina Al-Fadil Habib Ali bin Muhammad Al-Attas, kemudian juga Al-Habib Fahmi ibn Alwi ibn Yahya, juga banyak lagi para habaib, para alimil ulama yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun hal yang demikian tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau. MC kita Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Najmuddin Habib Fahmi, Habib Abdullah bin Fahmi Al-Attas, dan segenap para habaib, para alim ulama yang lainnya, yang kita doakan mereka semuanya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan Allah senantiasa berikan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Juga hadir Habib Gores Al-Attas, dan terkhusus salam hormat, salam ta'zim kita sampaikan kepada sahibul fadilah, pimpinan daripada Majlis Ratibul Attas, Al-Habib Helmi bin Ja'far Al-Attas. Kita doakan juga Habib Helmi biar panjang umur, sehat walafiat, dan Allah anugerahkan keberkahan di dalam kehidupannya. Semua jamaah Majlis Ratibul Attas yang dipimpin oleh beliau mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga terkhusus salam hormat, salam ta'zim saya sampaikan kepada semua jajaran panitia yang telah mensukseskan acara pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Kita doakan panitia-panitianya dan siapapun yang terlibat di dalam mensukseskan acara ini malam, mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikannya menjadi amalan yang membanggakan kelak di hari kiamat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tadi udah disampaikan sama Habib Zain perkara-perkara yang baik kalau diturunkan dengan turunnya hujan min alamatil gobul. Amin amin. Mudah-mudahan dengan asbab wasilah turun hujan ini malam, dosa-dosa kita dirontokkan oleh
hajat kita diijabah oleh Allah, yang masih sekolah dikasih kemudahan di dalam sekolahnya, yang punya utang piutang dikasih rezeki buat bayar utangnya, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dipertemukan dengan jodohnya. Tuh giliran jodoh paling kenceng aminnya. Emang muka-muka jomblo semua ini. Ada yang pacaran di sini? Yang pacaran angkat tangan. Yang pacaran angkat tangan. Doain yang pacaran malam ini putus. Oh, berarti banyakan yang jomblo daripada yang punya pacar. Yang jomblo ada yang jomblo. Enggak semua mendung itu turun enggak semua yang PDKT bisa jadi, dan enggak semua yang pacaran bisa sampai ke pelami, dan enggak semua yang jomblo itu kesepian. Wah, hidup jomblo. Hidup jomblo. Siahan deh lo. Insyaallah. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini malam kita ngerayain peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apaan sih inti daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad? Maulid enggak lain dan enggak bukan adalah sarana wadah yang dibuat oleh para aslafun saleh, ulama-ulama kita terdahulu. Enggak lain dan enggak bukan wadah yang seperti ini dibuat agar kita semuanya bisa lebih dekat lagi sama Nabi Muhammad, bisa kenal dengan perkara-perkara yang Allah Ta'ala anugerahkan dari apa-apa yang ada di dalam diri yang mulia Nabi Muhammad. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah pada saat ini, berapa banyak di antara hamba-hamba Allah, umat Rasulullah, mereka enggak kenal dengan Nabi Muhammad, mereka enggak tahu dengan Nabi Muhammad, dan bahkan mereka enggak paham dengan perkara-perkara yang Allah Ta'ala anugerahkan dari apa-apa yang ada di dalam diri yang mulia Nabi Muhammad. Sehingga apa? Ketika mereka enggak kenal dengan Nabi Muhammad, hati mereka kosong dari Nabi Muhammad, mereka senantiasa mengidolakan orang-orang yang menjadi musuh yang mulia Nabi Muhammad. Mereka jauh dari perkara-perkara yang dicintai oleh yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan apa? Wa man ta'allaqa bihablil Mustafa la yakhib. Siapa saja hamba yang berusaha menyambungkan hatinya dengan Nabi Muhammad, mengenalkan sanubarinya dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan yang mulia Nabi Muhammad, la yakhib. Itu hamba dia enggak bakal rugi. Itu hamba dia layak mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dunia sampai dengan akhirat. Banyak banget kemuliaan yang Allah berikan kepada yang mulia Nabi Muhammad. Jangankan perkara yang mulia, perkara mulia disandarkan kepada makhluk yang paling mulia, pasti perkara tersebut akan bertambah mulia. Sampai perkara yang hina atau perkara yang menjijikkan saja, apabila hal yang demikian telah tersandarkan kepada yang mulia Nabi Muhammad, itu perkara pasti akan menjadi mulia, walau yang bersandarkan hal yang hina atau hal yang menjijikan. Satu contoh, air liur kita baunya bau apa kira-kira? Bau jigong. Pernah nyium? Coba semua jamaah tangannya diangkat, amin. 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 Cuy, cium. Bau apa kira-kira? Air liur yang mulia Nabi Muhammad, air ludah yang mulia Nabi Muhammad. Nabi kalau pengen buang ludah mendehem terlebih dahulu. Begitu Nabi mendehem pengen buang ludah, sahabat-sahabat berebut menadahkan daripada air ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kita pengen buang air ludah, teman kita nangkepin ludah kita. Begitu Nabi tangkap, Nabi Muhammad begitu ditangkap oleh para sahabat-sahabat, Nabi enggak mengatakan, "Oh, ini ngambil air ludah saya, haram ini, bid'ah, musyrik, kafir, masuk neraka." Enggak begitu. Konsep Islam enggak gampang mengharamkan, membid'ahkan, apalagi sampai mengkafirkan atau memusyrikkan. Nabi dakwah mengislamkan orang-orang kafir, bukan mengkafirkan orang-orang Islam. Sekarang kita perhatiin di akhir zaman yang penuh fitnah pada saat ini, dikit-dikit wah bid'ah, haram, musyrik, dolalah, masuk neraka.
baru bisa pakai celana cingkrang, jenggot 4-5 lembar, jidat hitam, ngaramin orang, musyrikin orang, bid'ahin orang. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian para sahabat-sahabat nangkap air liur yang mulia Nabi Muhammad untuk apa? Mereka tempel di wajah mereka, di kepala mereka, di badan mereka. Selain daripada mereka, para sahabat-sahabat mengambil tabaruk, mengambil barokah dari air liur yang mulia Nabi Muhammad. Juga mereka tahu dengan kemuliaan air liur tersebut sangat teramat banyak kemanfaatan-kemanfaatannya. Yang pertama, air liur yang mulia Nabi Muhammad rasanya seperti madu. Yang kedua, air liur yang mulia Nabi Muhammad wanginya seperti aroma minyak misik. Dan yang paling dahsyat dari air liur yang mulia Nabi Muhammad, syifaun likulli da. Air liur tersebut bisa menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Banyak riwayat hadis yang menerangkan tentang kemuliaan air liur yang mulia Nabi Muhammad. Salah satunya sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, perutnya pernah kena panah sampai nembus ke belakang, diludahi oleh air liur yang mulia Nabi Muhammad, langsung sembuh. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kakinya pernah digigit oleh ular berbisa dari padang pasir saat menemani Nabi Muhammad melakukan perjalanan hijrah, diludahi oleh yang mulia Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar langsung sembuh. Dan bahkan di zaman yang mulia Nabi Muhammad ada para sahabat-sahabat yang terkena sakit panas yang menular, didatangi, ditengoki oleh yang mulia Nabi Muhammad, dan kemudian diludahi satu-satu oleh yang mulia Nabi Muhammad. Dan tidaklah air liur Nabi Muhammad sampai ke kulit itu sahabat, kecuali di detik itu juga sakit panasnya langsung sembuh berkat air liur yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau air liur kita gimana kira-kira? Ada teman sakit kita ludahin, sembuh apa berantem? Beda. Keringat yang mulia Nabi Muhammad, wa kana araqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qadhahnu ay kal itir. Keringat yang mulia Nabi Muhammad laksana seperti parfum, kayak minyak wangi, harum semerbak. Beda dengan keringat kita bau asem, benar? Bau asem, rasa asin, asem dan asin. Keringat Nabi harum. Banyak juga riwayat hadis yang menerangkan bahwa Nabi kalau jalan di hadapan para sahabat-sahabat, Nabinya sudah sampai ujung, wanginya masih tertinggal di hadapan para sahabat. Bukan karena parfumnya Nabi, disebabkan karena saking harumnya keringat yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika yang mulia Nabi pernah tidur siang di pelataran Masjid Quba sampai badannya mengeluarkan keringat. Sahabat yang mengetahui Nabi tidur siang sampai badannya keluar keringat, mereka lari ke rumahnya masing-masing. Untuk apa? Mereka ambil cawan, botol, mangkok, gelas. Untuk apa? Mereka berebut menadahkan keringat yang mulia Nabi Muhammad. Untuk apa? Tak lain dan tak bukan keringat tersebut sama para sahabat dijadikan sebagai wewangian, sebagai parfum, karena saking harumnya keringat yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam. Ada ibu-ibu di sini yang pengen berangkat kondangan parfumnya pakai keringat suami? Ada nggak? Keringat Nabi itu dari perkara yang hina. Bagaimana dengan perkara-perkara yang mulia? Yang hina saja ketika bersandarkan sama Nabi menjadi mulia, apalagi perkara yang mulia. Yang intinya momentum hadir kita di majlis ini, majlis maulid, ayo sama-sama kita hayatin Nabi Muhammad. Jangan cuma sekedar tahu, oh Nabi liurnya begini, keringatnya enggak, tapi kita bayangin, gila dahsyat banget ya Nabi ya, sampai ludahnya aja tuh begitu, keringatnya aja tuh begitu. Gimana nabinya?
Tuh yang kita bayangin sosok begitu biar apa? Nambah masuk Nabi di dalam hati kita. Akhirnya apa? Kita makin ngefans, makin sayang, makin cinta sama Nabi Muhammad. Akhirnya kehidupan kita senantiasa selalu mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar ngefans sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kita sudah mengetahui bahwasanya ini negara Palestina lagi dibombardir sama Israel, Zionis laknatullah. Betul. Hanya beberapa negara Arab kecil yang berani menyerang balik daripada tentara Zionis Israel. Salah satunya tentara Yaman. Alhamdulillah. Oleh karena itu di dalam momentum acara peringatan Maulid Nabi Muhammad pada malam hari ini, kita sebagai saudara sesama agama Islam oleh negara Palestina, kita harus mengecam tindakan dari kebiadaban Israel Zionis